Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya mau coba menjabarkan sedikit metode penanggalan pada ternakan burung lap bercaya ya teman-teman. Jadi maksudnya gini ya teman-teman, malam tadi gitu ya, saya ngecek indukan yang di sini ya, yang aqua itu gitu ya, yang ini, yang ini si statusnya sekarang apa namanya, lagi dijemur ya teman-teman, karena semalam saya cek itu telurnya jong semua dan isinya itu nggak ada nggak ada isinya lah intinya, nggak ada fertilnya gitu ya. Nah, jadi ini saya cabut, mau saya jemur. Nah terus gimana Kang misalkan hubungannya dengan proses penanggalan? Jadi gini ya teman-teman, sebentar. Oke, jadi gini ya teman-teman, untuk penanggalan dalam proses ternak LB itu sebenarnya hal yang simple gitu ya, tapi benar-benar efisien dan efektif juga untuk ternakan yang sedang kita jalani gitu ya. Nah ini saya mau coba berikan salah satu contoh gitu ya, untuk cara penghitungan penanggalan proses ternak atau telurnya di ternakan saya gitu ya. Nah, ini saya udah bawa satu kalender gitu ya, biar saya contohin gitu ya, untuk si ininya penghitungan si penanggalan untuk ternak LB gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, tujuan untuk penanggalan ini biar si kita itu bisa mengambil keputusan dalam ternak itu seefisien dan seefektif mungkin gitu ya. Jadi biar nggak boros waktu, nggak boros biaya juga gitu ya. Nah jadi soalnya kemarin contohnya seperti yang indukan ini ya teman-teman, ini kan sebenarnya indukan ini tuh udah lama ya nelur gitu ya, udah paling awal gitu ya, dibanding sama yang BPE ini sama yang Biola PB ini. Di antara kedua ini, indukan ini tuh udah paling lama teman-teman nelurnya. Cuman kenapa pas kemarin itu saya curiganya kok ini lebih cepat netes gitu, dan ini nggak ada tanda-tanda ada yang netes gitu. Makanya saya cek, oh ternyata emang telurnya jong gitu ya. Nah kenapa saya nggak cek dari awal, karena saya udah tahu kriteria si burung ini gimana gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita cek langsung malah jadi ambiar lah gitu ya, karena karakternya kurang begitu bagus gitu ya. Nah sekarang saya mau coba terapin metode ini gini ya teman-teman. Contohnya gini, burung kita gitu ya, dari proses penjodohan, kawin segala macam sampai bertelur, misalkan kita cek telurnya gitu ya, itu muncul di tanggal 1 di sini ya, tanggal 1 kita buletin, kita tandain ini indukan yang mana misalkan ya. Nah lama proses pengeraman dari awal telur sampai menetas itu LB itu kurang lebih 20-21 hari. Berarti dari tanggal 1 otomatis nanti netesnya di tanggal kisaran 21 sampai tanggal 20 ini ya, 20-21. Nah setelah
ada perhitungan ini kita lebih enak teman-teman dalam pengontrolannya. Jadi si LB itu biasanya akan mengeluarkan telurnya maksimal misalkan 4 atau 5 itu di kurun waktu kurang lebih seminggu atau 10 harian lah. Nah, kita bisa cek teman-teman dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nih. Kalau ini udah komplit, misalkan ada telurnya ada 4 aja ya, umumnya 4. Nah, ini kita bisa cek si telurnya itu. Misalkan, oh ini udah kumpul semua nih Kang, misalkan saya tanggal 10 udah muncul semua si telurnya, udah maksimal, udah mulai proses angkrem. Nah, maksudnya efisien di sini tuh gini, efektifnya kita cek si telurnya itu isi atau enggak. Kita kasih cahaya dari senter gitu ya, kita colok si telurnya. Kalau isi itu misalkan tandanya ada merah-merahnya, darahnya gitu ya. Kalau misalkan yang zong biasanya telurnya itu lebih bening dan kuning gitu ya. Nanti saya coba spill, taruh contohnya lah gitu ya, mana yang isi mana yang enggak untuk telur gitu. Di sini ya, ini tanggal 10. Nah, contohnya kalau misalkan di sini si telurnya itu ada yang isi, misalkan dari 4 itu misalkan, oh ini Kang ada isi nih misalkan 2, ya udah tinggal dilanjutin aja nggak apa-apa. Yang jongnya juga jangan dibuang, biarin aja, pokoknya sejalannya aja mereka gitu ya. Apalagi kalau misalkan indukan itu indukan pertama lo gitu, karena biasanya lebih sensitif ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan antara isi dan enggaknya bisa udah kita ketahui di 10 hari pertama, itu kan lebih enak ya teman-teman. Kita bisa lebih gercep, bisa lebih menyimpulkan apa yang harus kita lakuin gitu ya. Jadi gak harus nunggu lama sampai 21 hari gitu ya. Ya contohnya kayak model saya ini gitu ya. Ini juga saya jujur aja kecolongan gitu ya, karena kirain saya ini ada telurnya udah 4 gitu, nggak tahunya kemarin dicek cuma 3 dan diisinya jong semua. Mungkin kemarin faktornya yang si indukan ini kan kemarin sempat dia tuh angkrem di pinggir di pinggir ini ya, di kandang pojok kayak gini nih. Terus nggak saya jemur lama-lama gitu ya teman-teman, cuman sehari gitu ya, jadi nggak maksimal ya. Mungkin itu faktornya tuh udah ya mungkin faktor kesalahan dari saya juga gitu ya. Jadi dia nggak bener-bener fresh gitu ya saat dimasukkan ke kandang soliter lagi gitu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke yang ini gitu ya. Nah, ketika tanggal 10 kita udah tahu misalkan oh ini jong misalkan, ya udah si telurnya kita cabut, kita buang, kita mandikan lagi teman-teman untuk si indukannya. Biasanya indukannya itu kalau misalkan kalian cabut terus kita mandikan basah gitu ya, benar-benar basah. Nah, tinggal di jemur gitu ya, atau dipisahkan dulu di kandang kapsul kayak gini 2 atau sampai 4 harian gitu, biar benar-benar dia fresh. Nanti biar bisa siap lagi bertelur dengan bagus ya teman-teman, harapannya bisa bagus gitu. Jadi kalau misalkan kita nunggu sampai 21 hari kayak kemarin saya, agak lama teman-teman. Itu kan lumayan ya, dari biaya terus waktu juga kan, kita nggak tahu kalau misalkan nggak taunya si burungnya itu malah jong gitu. Nah, ini juga lagi mau saya terapin ke indukan yang ini kan perdana ya. Saya belum tahu juga nih nanti telurnya kapan, nanti mau saya cek gitu. Cuman dalam proses pengecekan telur juga harus hati-hati ya teman-teman, kalau bisa di malam hari gitu ya, jangan siang-siang, karena kalau malam hari itu LW mungkin bisa lebih tenang dan nggak lebih agresif gitu ya, jadi bisa lebih aman gitu. Jadi biar tujuannya sih buat video kali ini sih, saya pengen lebih aware aja sih ke kalian yang misalkan yang baru mau ternak gitu ya, terus biar ada gambaran juga gitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah intinya gitu. Jadi ini buat pelajaran saya juga sih gitu ya, karena kemarin saya udah nunggu lama-lama nggak taunya zong gitu. Nah, nanti selagi ininya dijemur, si kandangnya kita bersihkan, benar-benar kita setting ulang lah dari awal gitu ya. Nah, jadi LB itu ya kalau ini ya teman-teman 21 hari itu baru netes, 21 hari menetesnya itu lumayan lama ya. Jadi
lumayan kan kalau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 udah tahu nih, oh ini jong, ya udah tinggal buang gitu ya telurnya, cabut tanggal 11 kita mandikan, kita jemur gitu ya sampai tanggal 15 lah maksimal, baru kita masukkan lagi ke kandang soliter biar lebih fresh gitu ya si induknya. Soalnya kalau misalkan gak gitu sayang teman-teman, kita nunggu lama waktu, terus biaya buat pakannya juga kan lumayan, tahu-tahu jong kan ngapain gitu nungguin kan, lebih cepat lebih baik gitu ya gitu. Itu yang namanya biar lebih efektif dan efisien gitu. Ini sebenarnya simple, cuman manfaatnya luar biasa bagus ya teman-teman gitu. Nah kemarin makanya saya agak sedikit curiga kenapa ini lebih dulu netes gitu ya sama yang dua itu, soalnya ini kan lebih belakangan lah intinya gitu sama yang indukan yang ini gitu. Nah ini lagi proses ngelola ya, ini 2 kalau nggak salah, 2 atau 3 deh ya, mudah-mudahan lancar lah yang ini juga gitu ya. Kalau kemarin kan ini yang ini contohnya, yang ini bisa cepet gitu. Nah oke, paling untuk video kali ini ya mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terus kemarin juga saya alhamdulillah untuk yang jantan biola PBPF udah sold out, terus ini sisa yang biola aqua violet. Ini barangkali ada yang mau minat, enggak, cuman harganya lumayan agak perih karena sesuai kualitas ya. Ini cocok banget buat dijodohin sama biola PB ya, biar cetak biola aqua B2 ini ya. Ini kualitasnya udah super ya, udah bagus teman-teman. Terus ini juga mantan X lapang gitu ya, jadi durasinya lumayan juga, jadi bisa cetak warna sama apa namanya warna sama durasi juga gitu ya, komplit lah ya. Ini kalau misal minat nanti saya apa namanya cantumin lah nomor WA saya di video gitu ya. Ini dewasa tinggal jodohin ya teman-teman. Nih kemarin tadinya mau saya ternak, cuman saya ada beberapa keperluan yang perlu saya tutup, jadi mau saya lepas dulu lah gitu ya. Ini bagus banget teman-teman, body, warna, terus wah ini udah spek grade A lah ini kalau misalkan minat. Jadi untuk jalur-jalur kereta bisa saya kirim-kirim gitu ya, biola aqua violet. Oke, paling itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih juga supportnya gitu ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman untuk dunia lovebird. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata dalam penjelasan segala macam gitu ya. Ya kita sama-sama belajar ya di video ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya silahkan komen, kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Oke, kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.